Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutikno yang telah memberikan waktu buat kami untuk sedikit berbincang tentang komunikasi politik pada sore hari ini. Nah, ini saya bersama Mas Hasan untuk apa Mas? Ini ceritanya kayak talk show apa? Show kecil-kecilan untuk apa ya? Semacam belajar tentang bagaimana sih komunikasi politik yang baik dan benar, kemudian realitas komunikasi politik hari ini tuh seperti apa. Nah, mungkin Bapak Sutikno sebagai DPRD Pati bisa sedikit menceritakan bagaimana sih jenengan sebagai awal mula sebelum menjadi DPRD, kemudian perjalanannya hingga DPRD itu prosesnya seperti apa, kemudian pendidikannya juga seperti apa. Kayak sebelum terjun ke dunia politik gitu ya. Oke. Terima kasih pada adik-adik semua dari Yayasan Wali Songo yang telah hadir di rumah saya pada sore hari ini kaitannya dengan saya terjun di dunia politik. Jadi sebelumnya saya bekerja wira swasta, kebetulan di bidang kontraktor pada waktu itu. Jadi kebetulan mulai saya berkarir tahun 2009. Pada saat itu saya berpolitik di Partai Amanat Nasional PAN pada waktu itu, hingga pada pemilu 2009 saya ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan alhamdulillah terpilih pada saat itu di periode 2009 sampai 2014. Kaitannya dengan terjun ke politik, jadi sebelum terjun ke politik memang harus punya dasar-dasar, itu kaitannya dengan kemasyarakatan. Jadi saya sebelumnya juga aktif di lembaga kemasyarakatan yang saya juga di kegiatan-kegiatan di desa juga saya aktif. Jadi dengan bekal itu saya mempunyai banyak teman, banyak kawan, sehingga pada saat kami mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada waktu itu, kami banyak dibantu oleh teman-teman yang ada terutama di desa Jamban Kidul dan teman-teman yang ada di lingkungan Kecamatan Magorjo, Pati Kota, Telogohungu dan Gempong. Karena kebetulan saya di daerah pemilihan Pati 1 yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Magorjo, Pati, Telogohungu dan Gempong. Sementara itu berarti jenengan proses membangun komunikasinya dengan melalui teman-teman yang jenengan di lembaga masyarakat. Nah, kalau boleh tahu mungkin jenengan bisa ceritain lembaga masyarakatnya itu seperti apa dan prosesnya dimulai dari gimana? Ya, jadi pada saat itu memang salah satunya adalah lewat lembaga masyarakat, kemudian yang kedua juga lewat kepengurusan partai politik, karena di setiap kebetulan pada saat itu saya sebagai pengurus cabang tingkat kabupaten, sehingga kami punya cabang di tingkat kecamatan, pengurus cabang di tingkat kecamatan dan pengurus ranting di setiap desa. Jadi saya komunikasinya lewat kepengurusan partai politik di masing-masing tingkatan. Jadi berjenjang mulai dari ranting di desa, kemudian di kecamatan itu cabang, dan di kabupaten cabangnya di daerah di Kabupaten Pati. Nah, tadi kan jenengan bilang tentang kecamatan, kemudian ranting, anak cabang. Nah, itu kan bisa dibilang setiap daerah atau setiap kecamatan itu memiliki sosial kultur yang berbeda ya Pak. Karena bisa jadi di kecamatan A masyarakatnya lebih dominan tentang lebih kritis, kemudian di masyarakat B masyarakatnya lebih awam. Nah, itu bagaimana cara jenengan membangun peta
komunikasi jenengan untuk sebuah politik atau pesan-pesan yang jenengan ingin sampaikan, karena dari beberapa desa itu tadi yang cukup berbeda kultur masyarakatnya. Ya, pada waktu itu kita setiap ada pertemuan ranting sekecamatan, saya memberikan sosialisasi bagaimana berpolitik yang baik, yang bagus, supaya apa yang kita lakukan nanti untuk kemajuan terutama di Kabupaten Pati dengan adanya perwakilan yang baik, otomatis aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing desa tersebut akan tersalurkan lewat aspirasi yang disampaikan dari masyarakat ke anggota dewan, seperti itu. Nah, dengar-dengar kan juga dan saya juga udah beberapa kali baca portofolio yang jenengan di internet, itu kan jenengan rencananya juga mau mencalonkan kembali ya di periode selanjutnya. Nah, jenengan sudah melaluinya selama 2 periode. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan cara mengkomunikasikan sebuah pesan dalam periode pertama dan periode kedua. Mungkin kaitannya dengan teknologi atau era digital ini, kalau mungkin di periode pertama kesadaran masyarakat tentang digital itu kan kurang. Nah, di periode kedua bahkan nanti jenengan ketiga itu jenengan harusnya kan memiliki performa dalam dunia komunikasi digital. Nah, itu seperti apa Pak untuk membangun komunikasi politik sendiri? Ya memang lain. Jadi di awal saya menjabat pada tahun 2009 memang komunikasinya hampir secara langsung, karena pada saat itu kan memang dunia digital kan belum seperti sekarang. Jadi lebih, karena saya sudah 2 kali, otomatis hubungan dari tim-tim kan sampai sekarang kan masih ada jalinan komunikasi, walaupun ada beberapa lewat grup WA, kan ada itu grup WA, misalnya pengurus Kecamatan Magojo, grup WA pengurus Kecamatan Jembong. Itu setiap kecamatan kan ada grup-grup masing, dan di grup tingkat kabupaten juga ada. Jadi misalnya ada informasi apa, kita sampaikan lewat grup WA itu juga, atau mungkin dari kader-kader pengurus mungkin punya aspirasi apa, bisa disampaikan lewat grup itu. Nanti kami sebagai anggota DPRD yang membawai di dapil 1, karena di Pati kan ada 5 dapil, itu nanti tiap dapil berjalan sendiri-sendiri. Jadi kami hanya fokus di dapil 1, setiap ada aspirasi apa yang ada di dapil 1 ya otomatis akan kami sampaikan, walaupun aspirasi itu tidak di bidang komisi saya, mungkin bisa kalau bidangnya itu di komisi yang lain ya saya salurkan lewat teman saya yang ada di komisi lain. Baik, lah untuk jenengan sendiri di periode yang selanjutnya jenengan apakah ada keinginan untuk membangun sebuah tim media, karena pesan-pesan politik hari ini juga beberapa bulan yang lalu kan ramai dengan baliho-baliho. Nah, itu mungkin pesan-pesan komunikasi politik yang cukup klasik gitu, tapi memiliki sebuah pesan yang mendalam gitu, karena secara spontanitas orang melihat oh iya nih langsung ada memori yang tergores gitu. Tapi tidak dipungkiri juga seperti Twitter kemudian Instagram itu sendiri kan menjadi sebuah portofolio lain untuk membangun branding sebuah personal DPR itu sendiri. Nah, itu jenengan gimana Pak untuk menanggapi pesatnya media sosial hari ini? Ya kalau kaitan dengan perkembangan sekarang memang kita harus mengikuti, karena untuk pemilih yang pemula otomatis kan dari era digital itu lebih maju, sehingga kami juga punya tim media yang kaitannya dengan perkembangan digital pada saat ini. Jadi saya nanti bentuk tim yang membranding semua apa yang ada, kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan, nanti ada tim yang sendiri. Nah, artinya cukup berbeda, atau mungkin karena dunia digital itu kan biasanya atau media sosial biasanya kan pesan-pesan yang disampaikan lebih simpel gitu Pak.
daripada kita bertatap muka atau mungkin face to face secara langsung. Apakah itu memang benar-benar jenengan perkirakan gitu? Maksudnya tahun-tahun sebelumnya itu kan kita harus ngobrol banyak, kemudian orasi, kemudian pidato. Nah, untuk sebenarnya kita media sosial, kita satu kalimat aja ternyata membawa dampak yang banyak kalau ada buzzer atau mungkin sebuah platform itu besar. Nah, itu seperti apa menanggapi? Ya kaitannya dengan mungkin dengan perkembangan digital saat ini memang apa itu namanya, jadi perlu masyarakat dengan adanya digital itu kan otomatis misalnya ada kegiatan kita sampaikan lewat media, otomatis semua masyarakat akan tahu kegiatan apa yang kami lakukan, kegiatan apa yang sedang kami perjuangkan, karena memang sebelumnya masyarakat kan menilai bahwa apa yang diinginkan dalam arti penyampaian aspirasi bisa terwujud di tahun kemudian, itu masyarakat akan selalu ingat bahwa memang anggota DPR ini benar-benar menyerap aspirasi dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, dan kita harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, baik segala macam termasuk perilaku segala macam seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa ya, aspirasi nih Pak. Artinya kalau misalkan udah ada aspirasi, artinya jenengan kan menjadi sebuah apa ya, masalah yang jenengan selesaikan atau realisasikan dalam bentuk program kerja. Nah, artinya dengan adanya program kerja yang jenengan rumuskan kemudian publikasikan, apakah media hari ini atau mungkin era digital ini cukup membantu, atau mungkin bagaimana cara jenengan membangun kembali atau mungkin menyampaikan kembali program kerja komunikasi politik, mengkomunikasikan sebuah politik itu tadi di offline dan online itu tadi? Jadi gini, pada saat kami mengadakan penyerapan aspirasi itu kan lewat apa itu namanya, reses. Jadi pada saat reses itu kami juga membawa teman-teman media, kadang juga dimasukkan ke media online. Jadi pada saat reses itu masyarakat kan menyampaikan usulan-usulan program-program kerja. Dari hasil reses itu akan kami lanjutkan ke Pokir lewat DPR, sehingga nanti dari Pokir itu nanti akan masuk ke RKPD yang nantinya akan dianggarkan di APBD kabupaten. Nah, kendalanya cuma karena memang Pokir itu yang dari masyarakat itu banyak sekali, sementara anggaran terbatas, otomatis kan tetap harus kita bagi rata atau mungkin bisa kita salurkan secara skala prioritas, mana yang lebih dulu dan mana yang lebih penting. Itu biasanya seperti itu. Dan nanti setelah berhasil, misalnya ada pembangunan jalan, pembangunan talut atau pembangunan tebing sungai, otomatis nanti setelah dilaksanakan ada publikasi, mungkin dari teman media juga bisa biasanya menyampaikan dari hasil usulan masyarakat itu ternyata sudah terrealisasi seperti itu. Nah, kaitannya nih Pak sama program kerja di pemilu atau mungkin pemilihan selanjutnya ini kan banyak banget anak-anak muda generasi milenial yang di tahun pertama yang seperti yang jenengan tadi sampaikan itu baru memilih. Nah, ada nggak sih program kerja yang benar-benar jenengan sudah melalui beberapa riset yang program kerja tersebut itu ternyata bukan ternyata lagi, bahkan menjadi sebuah tujuan ini menyentuh banget nih anak muda hari ini gitu, entah jenengan melalui sebuah event-event katakanlah lomba game online atau apapun itu yang berfokuskan pada anak muda ya, gitu Mas. lebih fokus kepada anak muda. Jadi kalau untuk anak muda, kebetulan kami juga sering misalnya ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna anak muda, saya support dari belakang. Semua kegiatan apapun yang disampaikan oleh anak-anak Karang Taruna, kami mendukung dari belakang, baik dari segi hubungan maupun mungkin dari segi dana, mungkin saya juga support. Jadi selama ini hubungan saya dengan adik-adik Karang Taruna juga baik-baik saja seperti itu. Nah, untuk maksudnya salah satu dari mungkin jenengan bisa sebutkan salah satu program kerja yang jenengan bantukan dalam
bentuk platform Karang Taruna tersebut? Apa gitu? Jadi misalnya seperti ini ada kegiatan mungkin karena Taruna kan ada kumpulan untuk sepak bola, jenis sepak bola di SSB itu kan, Iya. anak-anak muda semua itu. Kebetulan pada saat itu kan di apa itu SSB desa Jambet itu sini kan belum masuk di Askap Kabupaten. Kemudian saya membantu untuk menguruskan supaya gimana supaya bisa masuk di Askap Kabupaten. Dan ternyata berhasil. Nah, sekarang otomatis kan dengan keberhasilan itu kan anak-anak kan tambah semangat. Iya, Nah, sekarang bisa melaksanakan kompetisi di tingkat kabupaten dan hari ini juga tadi ada main di tingkat kabupaten untuk anak-anak muda yang ada di desa Jambet itu. Nah, dari penjelasan banyak jenengan tentang cara membangun komunikasi ini, ada nggak sih Pak kendala-kendala jenengan? Yaitu tadi salah satunya mungkin kan ada beberapa desa atau beberapa kecamatan yang tidak sama gitu loh, bisa dikatakan tidak homogen semua. Nah, kendala-kendalanya itu seperti apa sih Pak? Dari masyarakatnya sendiri mungkin menuntut seperti apa, kemudian jenengan seperti apa, itu kendala-kendala komunikasinya seperti apa? Ya kalau kendala memang banyak sekali, tapi kan dari sini kan karena wilayahnya kan luas, kebetulan di partai politik itu kan harus dalam arti gini, di pada waktu saat pencalonan itu kan ada beberapa calon anggota legislatif. Yeah. Dari beberapa orang itu kan ada pembagian wilayah, mungkin saya di wilayah sini, si A di wilayah sana, jadi si B di wilayah sana. Jadi tidak semuanya saya harus menyakup di 4 kecamatan itu enggak, karena mempunyai pembagian wilayah sendiri. Jadi istilahnya pembinaan di wilayah masing-masing gitu. Jadi tidak semuanya, tapi kebanyakan memang kendalanya kadang ya memang di anak mudanya itu sendiri yang kurang kreatif, mungkin karena kesibukan bekerja, kesibukan lain, itu kendalanya seperti itu. Kaitannya sama anak muda nih Pak. Hari ini anak muda itu tentang apa? Kaitannya anak muda kemudian politik itu seperti apa sih Pak? Apakah anak muda hari ini cenderung dia apatis tentang informasi-informasi politik karena mungkin ada beberapa yang bilang anak muda politik itu mungkin kurang baik atau politik bahkan ada yang bilang sampai kotor. Nah, pandangan jenengan tentang anak muda hari ini yang mungkin generasi milenial sudah megangnya gadget terus itu seperti apa? Saya kira tidak semuanya berpandangan seperti itu. Memang ada sebagian dari anak muda yang nggak mau tahu lah. Iya, betul. Tapi banyak juga yang dengan adanya media komunikasi seperti ini dia mungkin lebih paham, lebih tahu bagaimana cara berpolitik yang bagus dengan cara melihat tingkah laku segala macam yang ada di kehidupan masyarakat itu sendiri seperti itu. Terus, jadi tidak semuanya apatis, tidak, masih banyak yang Sisi positifnya masih banyak ya Pak? masih banyak. Di Pati sendiri gimana Pak? Gimana? Di daerah Pati sendiri jenengan melihatnya anak mudanya atau di Jawa Tengah gitu? Nah kalau di Pati ya seperti itu ya ada yang apatis, ada yang masih dalam arti yang peduli dengan keadaan politik pada saat ini juga masih banyak seperti itu. Nah mungkin ini ada tambah lagi nggak Ono? Tentang apa nih? Tentang apapun itu gitu kaitannya sama komunikasi politik. Lebih ke ini tadi bapaknya kan bilang tentang Karang Taruna. Nah di tempat saya kan orang Pati juga Pak. Alhamdulillah saya orang Pati juga. Saya dari Tlogobungu. Nah itu kayak Karang Taruna di tempat saya sendiri tuh baru banget, baru berdiri, dan itu mungkin karena anak mudanya kurang kreatif seperti yang bapak tadi bicarakan. Mungkin karena lebih cenderung cuek ya Pak. Ya itu butuh kayak bimbingan juga dari kayak politik dari itunya, terus dari atasan seperti kayak kepala dusun atau ya. Itu mungkin karena daerah saya sendiri tertinggal ya Pak, jadi kurang dipandang sama kayak Pak Camatnya juga kurang dipandang mungkin seperti itu. Karena saya sendiri kan dari pelosok banget lahir Pak. Ya. Ya memang harus paling tidak tokoh-tokoh di desa tersebut harus mensupport. Kalau tidak disupport memang biasa anak muda kan harus butuh
butuh dukungan. Iya, iya. Asal dia ada yang dukung dari belakang, saya kira dia tetap mau kalau ada yang dukung dari belakang. Dalam arti yang dukung itu tokoh, bukan hanya anak mudanya sendiri itu, tapi ada tokoh orang tua yang mau melindungi. Saya kira itu dia masih tambah semangat. Iya. Berarti harus apa ya, anak muda itu harus ada sosok power di Power ya, di Iya. belakangnya harus ada. Untuk membawa- Paling enggak ya, kalau di tingkat desa ya paling enggak dari kepala desa. Paling enggak. Kayak ibaratnya kalau zaman sekarang itu support system gitulah Mas. Nah. Kalau misalnya kita berkarya, kita juga butuh dukungan dari belakang. Nggak hanya kita nge-show up karya kita sendiri seperti itu. Iya. Ada lagi nggak Pak? Udah, makasih. Mungkin jenengan bisa apa ya, berpesan gitu Pak tentang anak muda hari ini, politik itu ternyata asik gitu loh. Politik itu ternyata apa ya, bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang mungkin kita pengen sebuah hal melalui, karena tidak dipungkiri ketika kita membeli suatu makanan dengan harga tertentu itu juga apa ya, tetap ada kaitannya dengan politik gitu, tentang penentuan harga tersebut. Nah, mungkin pesanan jenengan untuk anak muda harus berpolitik, atau mungkin anak muda itu janganlah apatis atau apapun itu gitu. Monggo. Ya kalau saya sebagai generasi muda harus optimis, dalam arti dia punya pemikiran-pemikiran yang bagus, bisa disampaikan lewat media atau lewat apa. Biasanya kalau ada hal yang kurang bagus, kemudian ada kritik dari masyarakat, terutama anak muda, otomatis dari pihak pemerintah sendiri juga menerima atau ditanggapi, atau mungkin kalau ada kebijakan-kebijakan yang dilihat atau dipandang dari anak muda itu kurang baik atau merugikan masyarakat, dengan adanya kritik tersebut, dengan adanya kepedulian dari anak muda tersebut, otomatis nanti kebijakan-kebijakan akan dirubah dan akan berpihak kepada masyarakat, seperti itu. Ada lagi Pak? Udah. Sementara cukup. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih talkshow kita sore hari ini dengan DPRD Pati Bapak Sutikno, Sarjana Teknik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.